Shalom, selamat pagi sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Selamat datang dalam ibadah online Gereja Baptis Indonesia Rosipina, Minggu 4 Oktober 2020. Ibadah hari ini akan disertakan dengan perjamuan Tuhan. Saya mengajak untuk Bapak Ibu semuanya menyiapkan hati untuk menerima tubuh dan darah Kristus. Sebelum kita beribadah, mari kita lihat kegiatan gereja dalam seminggu sepekan. What a beautiful name it is. Nothing compares to this. What a beautiful name it is. The name of Jesus. Gereja mengucapkan selamat ulang tahun bagi saudara yang berulang tahun dalam minggu ini. Bagi jemaat yang rindu untuk memberikan persembahan dan persepuluhan, bisa ditransfer ke nomor rekening berikut ini. Saya mengucapkan selamat beribadah, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari kita mulai ibadah pagi hari ini dengan penuh syukur dan penuh sukacita. Tapi sebelum kita mulai, saya ingin bacakan Mazmur 89 ayat 2 sampai dengan 3. Mari kita bersama-sama menyimak. Pemazmur mengatakan, aku hendak menyanyikan kasih setia Tuhan selama-lamanya. Hendak memperkenalkan kesetiaanmu dengan mulutku turun-temurun. Sebab kasih setiamu dibangun untuk selama-lamanya. Kesetiaanmu tegak seperti langit. Keagungan dan semarak ada di hadapannya. Kekuatan dan kehormatan ada di tempat kudusnya. Mari kita datang kepadanya. Allah yang penuh dengan kasih, Allah yang penuh dengan rahmat. Ingat kasihnya, ingat kebaikannya. Mari kita naikkan pujian saat kita berhadapan dengan Tuhan dalam sukacita yang Tuhan berikan bagi kita. Haleluya. Haleluya. Saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku erat dalam pelukanmu, menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Saat indah kita berhadapan dengan Tuhan, menikmati kasih-Nya Tuhan. Haleluya. Haleluya Tuhan. Ku berhadapan denganmu, Kami menikmati kasih-Mu Tuhan. memandang wajahmu, Haleluya. Yesus kekasih jiwaku. Bawa
kekudusan-Mu Bapa memenuhi kami. Kekudusan-Mu Bapa memenuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu, hadirat-Mu Tuhan, hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kau sungguh Allah yang setia. Kau sungguh Allah yang baik. Kau sungguh Allah yang perkasa. Segala kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Allah yang perkasa, Allah yang setia. Terimalah pujian hormat kami Tuhan. Haleluya. Haleluya Tuhan. Haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya. Haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya. Mari jemaat sekalian katakan, hadirat Tuhan memenuhi rumah kita masing-masing, memenuhi keluarga kita. Hadirat-Mu Tuhan, Hadirat-Mu ku rasakan. kekudusan-Mu Bapa penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu, menikmati kasih, menikmati kasih anugerah-Mu, menikmati kasih ya Tuhan, menikmati kasih anugerah-Mu. Haleluya Tuhan. Haleluya. I sing praises to your name, oh Lord, praises to your name, Oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. I sing praises to your name, oh Lord, praises to your name, oh Lord, for your name is
Segala kemuliaan hanya bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami serahkan ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Jadilah sesuai dengan kehendak Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Kita katakan bersama-sama. Amin. Kita bersyukur kepada Tuhan pagi ini, saudara sekalian. Kita yang ada di rumah, kita percaya Tuhan kita adalah Allah yang besar. Tuhan kita adalah Allah yang perkasa. Mari puji Dia, mari tinggikan Dia. Kita berdiri bersama-sama katakan, Tuhan itu Allah yang besar. Haleluya. Dan penuh keagungan, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami katakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Terpujilah nama Tuhan. Tuhan dan penuh kemuliaan, agung dan penuh keagungan. Satu hati kami katakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian di rumah, katakan Yesus itu besar. Yesus itu Raja dunia. Yesus itu Allah yang perkasa. Katakan bersama-sama dengan saya, Engkaulah Raja atas raja, atas dunia, yang menghancurkan kutuk, yang dan membebaskan jiwa, dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Amin. Haleluya. Haleluya. Terpujilah nama Tuhan, Allah yang perkasa. Haleluya. Baiklah saudara sekalian, saatnya kita akan mendengarkan sabda firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya Pendeta Dr. Dwi Susanto Raharjo. Tapi sebelumnya kami akan menyanyikan sebuah lagu pujian yang menyatakan bahwa rahmat Bapa terus ada bersama dengan kita senantiasa. Amin. Nyala
seluruh rahmat-Nya pancarkan ke laut-laut, agar yang dalam bencana tidak jadi terbenam. Rahmat Bapa terus percaya di menara yang tetap, kita di pantai menjaga suluh bagi laut gelap. Nyalakan seluruh rahmat-Nya, pancarkan ke laut-laut, agar yang dalam bencana tidak jadi terbenam. Tak pulih, tak kuasa dosa, topan hidup menggempur, terdengar jeritan jiwa dalam ombak berdebur. Nyalakan seluruh rahmat-Nya, pancarkan ke laut-laut, agar yang dalam bencana tidak jadi terbenam. Nyala suluhmu tinggikan bagi yang hampir lemas, tunjukkan keselamatan, tolong jiwanya lega. Nyalakan seluruh rahmat-Nya, pancarkan ke laut-laut, agar yang dalam bencana tidak jadi terbenam, agar yang dalam bencana tidak jadi Selamat pagi Bapak, Ibu, dan Saudara. Merupakan anugerah yang luar biasa bagi kita, karena pada pagi hari ini Tuhan mempertemukan kita untuk bersama-sama berbakti. Kami berterima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada kami berbagi kebenaran firman Tuhan pada kebaktian pagi hari ini. Sudah selama kurang lebih 6 bulan kita bersama-sama menyelenggarakan kebaktian secara virtual. Kadangkala kita ingin bertemu satu dengan yang lain, di antara kita ada kerinduan untuk saling berjabat tangan, untuk saling bersua satu dengan yang lain, tetapi keadaan belum mengizinkan kita untuk saling berjabat tangan, saling bertatap muka, saling bertemu. Tetapi puji Tuhan, karena melalui alat-alat yang Tuhan sudah sediakan bagi kita, kita bisa menyelenggarakan kebaktian pada pagi hari ini.
Bapak, Ibu, dan Saudara, mari kita membuka Alkitab kita ke dalam kitab Injil Matius pasal 6 ayat 25 sampai 34. Saya akan membacakan firman Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang, yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang, yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah Ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan, apakah yang akan kami minum, apakah yang akan kami pakai? Semuanya itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari esok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Bapak, Ibu, dan Saudara, mari kita tunduk kepala, menyiapkan hati dan pikiran kita belajar kebenaran firman Tuhan. Bapak, terima kasih untuk pagi hari ini. Kami bersyukur karena Engkau memberi kesempatan kepada kami berbakti bersama-sama. Kami mengucap syukur untuk apapun yang Tuhan izinkan terjadi pada kami. Kalau saat ini kami sedang mengalami wabah bersama, kami tahu bahwa wabah ini terjadi karena Allah mengizinkan hal itu. Dan di dalam kemauan Tuhan, Engkau juga telah menyiapkan jalan keluar bagi kami sekalian atas berbagai persoalan yang sedang kami alami. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang Engkau berikan kepada kami agar kami tidak khawatir dalam segala keadaan, karena kami tahu kepada siapa kami percaya. Kami percaya kepada Allah yang hidup, pencipta khalik langit dan bumi, dan kami juga percaya oleh karena anugerah-Mu, maka kami dapat terhindar dari berbagai hal ini. Bapa, terima kasih, terpujilah nama-Mu. Siapkan hati dan pikiran kami untuk mendengar kebenaran firman Tuhan. Pakai hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Biarlah setiap kata yang keluar dari lidah bibir hamba-Mu, kata-kata itulah yang Tuhan kehendaki untuk hamba sampaikan kepada jemaat Tuhan di tempat ini. Dan cegah apabila ada kata yang tidak berasal dari Engkau dan yang ingin keluar dari lidah bibir hamba-Mu. Bapa, terima kasih, sembunyikan kami di balik kaki salib Kristus, dan biarlah segala hormat dan pujian hanya untuk Tuhan saja. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, kita bersama-sama telah mengalami suatu persoalan bersama, yaitu kita sedang berhadapan dengan wabah COVID-19. Wabah ini merusak segala sendi kehidupan saya dan saudara. Secara sosial kita mengalami suatu masalah. Kita tidak diizinkan untuk berdekatan, kita tidak diizinkan untuk saling bersalaman,
kita harus melakukan semuanya dengan jarak yang sudah ditentukan. Jadi secara sosial ini juga menimbulkan pergumulan bagi saya dan saudara. Kalau pada waktu-waktu dahulu sebelum COVID terjadi, hamba Tuhan pendeta sering berkunjung ke rumah jemaat. Kalau saat ini barangkali ada pendeta yang ingin berkunjung ke rumah jemaat, jemaat akan bertanya, pendeta lebih baik pendeta jangan datang terlebih dahulu ke rumah kami. Dan itu sering terjadi Bapak, Ibu, dan Saudara. Karena apa? Karena kita satu dengan yang lain kadangkala mencurigai, jangan-jangan nanti teman saya, pendeta saya, jemaat saya itu sedang terpapar COVID, sehingga ketika nanti ketemu akan mengganggu atau akan menular kepada kami. Jadi ini ada masalah terkait sosial Bapak, Ibu, dan Saudara. Wabah COVID-19 tidak saja mengganggu masalah sosial saya dan saudara, ini juga telah mengganggu, menghancurkan masalah perekonomian saya dan saudara. Kita menghadapi suatu pergumulan bersama. Pemerintah sudah mengumumkan bahwa Indonesia memasuki masa resesi. Jadi dari sini ini juga suatu pergumulan bersama-sama. Secara ekonomi kita mengalami masalah. Kita bergumul dengan makanan dan minuman. Kita bergumul dengan pekerjaan. Kita bergumul dengan apapun yang terkait dengan kehidupan saya dan saudara. Secara psikologis kita juga mengalami pergumulan. Kalau sekian waktu kita berada di rumah, kita bekerja di rumah, kadangkala kita mengalami kejenuhan. Jadi ada masalah psikis di dalam kehidupan kita terkait dengan wabah ini. Secara spiritual, kerohanian kadangkala kita juga menjadi masalah. Bagaimana mungkin kita bergereja, kita adalah umat Tuhan, tetapi tidak diizinkan untuk berbakti bersama-sama dalam satu ruang? Bukankah persekutuan koinonia itu adalah karakter atau ciri khas Kristen? Tetapi hal itu sekarang tidak kita alami bersama-sama. Jadi dengan demikian kita sedang berhadapan dengan suatu masalah yang sangat serius bagi kehidupan kita bersama-sama. Tetapi firman Tuhan pada pagi hari ini berkata kepada saya dan saudara, jangan khawatir. Kalau kita perhatikan di dalam teks yang tadi kita baca, ungkapan khawatir di dalam terjemahan bahasa Indonesia itu diungkapkan sebanyak 6 kali. Jadi penyebutan khawatir, jangan khawatir sebanyak 6 kali di dalam ayat 25 sampai 34 ini menegaskan kepada saya dan saudara, memang ketika itu para murid juga sedang mengalami suatu pergumulan yang sangat berat, pergumulan tentang kehidupan, tentang apa yang dimakan, tentang apa yang diminum, tentang di mana mereka harus bertempat tinggal. Jadi dari sini ini suatu masalah, suatu pergumulan yang sangat luar biasa. Dan kalau kita perhatikan di dalam teks asli yaitu bahasa Yunani, kata khawatir di sini muncul sebanyak 5 kali. Kenapa ada perbedaan kata ini muncul? Di dalam ayat yang ke-25 Bapak, Ibu, dan Saudara, kalau kita perhatikan di situ itu muncul 2 kali kata khawatir, tetapi di dalam teks aslinya itu hanya sekali. Tidak menjadi masalah di dalam penerjemahan, tetapi yang menjadi inti adalah bahwa saat ini umat Tuhan sedang mengalami suatu tantangan, sedang mengalami suatu pergumulan yang sangat luar biasa besar, sehingga di dalam hati mereka ada kekhawatiran, ada ketakutan, ada kesangsian terhadap kehidupan itu sendiri. Yang pertama Bapak, Ibu, dan Saudara yang dapat kita perhatikan adalah ketika Tuhan berkata jangan khawatir, tentu saja ada latar belakang mengapa Tuhan berkata jangan khawatir. Yang pertama dapat kita perhatikan ketika Tuhan berkata jangan khawatir, karena Dia meyakinkan kepada kita sekalian tentang siapa Dia. Bahwa Dia yang menciptakan langit dan bumi, Dialah yang menciptakan alam semesta ini. Karena Dia adalah pencipta, maka Dia juga sekaligus menjadi pemelihara atas alam semesta ini. Perhatikan Bapak, Ibu, dan Saudara. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu,
akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting dari pakaian? Jadi dari sini kita melihat, jangan khawatir. Lihatlah bahwa Allah itu adalah pencipta khalik langit dan bumi. Dialah yang menciptakan alam semesta. Ketika Tuhan menciptakan alam semesta, maka Dia juga punya tanggung jawab untuk memelihara alam semesta ini. Di dalam sini ada suatu gambaran yang luar biasa. Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Jadi di sini Tuhan ingin menunjukkan kepada saya dan saudara, barangkali sekarang kita sedang mengalami ketakutan, kita sedang mengalami kekhawatiran. Tuhan menunjukkan kepada saya dan saudara untuk melihat ciptaan yang kecil, yaitu burung-burung. Burung-burung di udara, burung-burung di langit, mereka tidak pernah bekerja, mereka tidak pernah menanam padi, tetapi Tuhan mencukupkan itu. Bukan berarti Tuhan mendorong saya dan saudara untuk bersikap fatalis, untuk diam saja, tidak. Tetapi di sini Tuhan ingin mendorong saya dan saudara untuk melihat betapa besarnya Allah pencipta khalik langit dan bumi ini. Dia juga ingin menolong saya dan saudara untuk memahami ketika Allah menciptakan alam semesta, Dia tidak membiarkan alam semesta itu sendirian. Ketika Tuhan menciptakan manusia, Dia tidak membiarkan manusia itu sendirian, tetapi Dia berkewajiban, Dia berkomitmen, berdedikasi untuk senantiasa menjaga, memelihara apa yang sudah diciptakan. Sehingga dengan demikian ketika saat ini saya dan saudara sedang mengalami suatu masalah, kita sedang mengalami suatu pergumulan, barangkali kita mengalami pergumulan tentang apa yang kita makan, tentang apa yang kita minum. Bapak, Ibu dan saudara, ada ungkapan yang menarik di dalam ayat 25 sampai yang ke-34 ini. Kalau yang pertama, Bapak Ibu, yang menarik yang pertama adalah Tuhan menyinggung tentang kehidupan, bahwa hidup saya dan saudara itu lebih penting daripada makanan dan minuman. Jadi ketika kita berbicara tentang hidup, makanan dan minuman, ini terkait dengan hidup yang sesungguhnya. Artinya bahwa kehidupan kita itu ada di dalam tangan Kristus. Kehidupan saya dan saudara itu ada di dalam tangan kuasa Tuhan. Itu hidup kita. Jadi kita memahami, kita melihat Allah Sang Pencipta, Dia juga yang memelihara saya dan saudara, Dia juga yang berdedikasi dan berkata kepada kita, saya bertanggung jawab atas kehidupanmu. Jadi ini juga terkait dengan keseluruhan hidup saya dan saudara. Ini terkait dengan kehidupan kita. Oleh karena itu Tuhan berkata, jangan kamu khawatir. Itu tentang hidup. Yang berikutnya tentang tubuh. Coba, tentang apa yang kamu pakai, tentang apa yang, kalau kita perhatikan, bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Jadi dari sini Bapak, Ibu dan saudara, yang pertama terkait dengan hidup, yang kedua tentang tubuh, tentang pakaian. Dari sini kita juga memperhatikan betapa luar biasanya anugerah Tuhan itu, betapa luar biasanya kasih sayang Tuhan kepada saya dan saudara. Dia yang menciptakan kita sebagai makhluk yang paling luar biasa. Kalau kita perhatikan di dalam Kejadian pasal yang pertama, pada hari pertama Allah menciptakan, hari kedua, hari ketiga, dan pada hari yang keenam, ini adalah puncak penciptanya, yaitu Allah menciptakan saya dan saudara. Manusia diciptakan, marilah kita menciptakan manusia sesuai dengan gambar dan rupa kita. Jadi manusia diciptakan segambar dengan Tuhan. Tumbuh-tumbuhan tidak, binatang tidak, alam semesta tidak, matahari tidak, hanya manusia yang dikatakan diciptakan segambar. Pengertiannya Bapak, Ibu dan saudara, bahwa kita ini adalah ciptaan yang istimewa. Jadi kitalah ciptaan yang paling luar biasa di hadapan Tuhan. Sehingga dengan demikian Dia juga memberi janji kepada kita untuk senantiasa memelihara kita. Tentang kehidupan kita
dan juga tentang tubuh saya dan saudara. Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Jadi dari sini kita melihat tentang khawatir itu. Dari mana awal mula datangnya kekhawatiran? Ketika barangkali saya melihat wabah ini, maka dari wabah ini saya melihat ada teman-teman yang mengalami masalah, ada teman-teman yang terkena sakit penyakit, ada sahabat yang barangkali sudah lebih dahulu dipanggil Tuhan oleh karena COVID ini. Maka itu mempengaruhi pikiran saya dan saudara. Jadi kekhawatiran itu yang pertama kali yang dipengaruhi adalah pikiran kita. Jadi bagaimana pikiran saya dan saudara dipengaruhi oleh kondisi, oleh situasi seperti ini. Dan karena itu kita menjadi khawatir, kita menjadi takut. Maka firman Tuhan berkata kepada kita, siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Ternyata tidak. Jadi kita melihat bahwa kekhawatiran itu adalah masalah serius bagi kehidupan kita sekalian. Tetapi firman Tuhan mengatakan, kalau kita khawatir menghabiskan waktu saya dan saudara berhari-hari, ada teman yang oleh karena wabah ini nih, dia tidak mau keluar dari kamarnya. Ada teman yang oleh karena wabah ini dia tidak mau berjumpa dengan siapa saja. Dia mengurung dirinya di dalam satu kamar kecil. Ini kekhawatiran yang berkelanjutan. Firman Tuhan berkata, bagaimana kita dapat menambah satu hasta saja ketika kita membatasi diri kita, pikiran saya dan saudara terbatasi, kita terkungkung oleh masalah ini. Dari sini kita memperhatikan tentang kekhawatiran itu. Jadi tidak ada untungnya sebenarnya kita khawatir. Justru oleh karena kekhawatiran itu, kita akan mengalami masalah demi masalah. Kita akan mengalami kesulitan demi kesulitan. Jangan menutup pikiran kita terhadap masalah, tetapi kita harus melihat bahwa masalah yang kita alami, COVID yang kita alami ini tidak saja mengena orang percaya, tetapi semua orang di dunia mengalami masalah yang sama. Apakah mereka orang percaya atau mereka orang tidak percaya, sekarang sedang berhadapan dengan masalah yang sama. Yang membedakan seharusnya seperti ini, Bapak, Ibu, dan Saudara. Masalah boleh ada, persoalan boleh ada, perekonomian kita boleh terganggu, barangkali mental kita juga boleh terganggu, tetapi jangan sampai saya dan saudara hanyut terhadap masalah itu sehingga ini menutup iman kita bersama, dan kita tidak memahami atau kita sudah tertutup sehingga iman kita itu tidak melihat lagi tentang kebesaran Tuhan. Masalah boleh ada, Bapak, Ibu, dan Saudara, tetapi respon terhadap masalah itu yang membedakan kita. Kita sama-sama punya masalah, tetapi ketika kita punya respon yang berbeda. Tuhan, memang sekarang saya sedang berhadapan dengan tantangan, saya berhadapan dengan masalah, saya berhadapan dengan kesulitan, saya berhadapan dengan suatu ancaman yang luar biasa, yaitu ganasnya COVID-19 ini. Tetapi respon saya, Tuhan, saya melihat bahwa Allah itu luar biasa. Engkau Allah yang menciptakan kalik langit dan bumi, Engkau Allah yang memelihara saya. Kalau Allah dapat menjaga alam ini berabad-abad sudah berlangsung, kami menyaksikan bagaimana alam ini terjaga dengan baik. Matahari senantiasa terbit dari timur dan tenggelam ke barat, dan tidak ada saat di mana matahari terbit tidak dari porosnya. Jadi dari situ saya menyaksikan betapa Allah itu luar biasa menjaga alam semesta ini dalam ekosistemnya yang begitu luar biasa. Dari waktu ke waktu tidak mengalami perubahan. Allah senantiasa setia menjaga ciptaan Tuhan. Terlebih saya, Tuhan, terlebih kami umat Tuhan, yang Tuhan ciptakan segambar dengan Tuhan, yang Tuhan ciptakan sebagai puncak penciptaan. Terlebih kami, ketika kami dapat menyaksikan bagaimana pemeliharaan Allah terhadap alam ini begitu luar biasa, begitu istimewa, kami percaya bahwa kepada kami Tuhan akan jauh lebih luar biasa. Yang kedua, Bapak, Ibu, dan Saudara, yang pertama jangan lupa bahwa Allah itu pencipta dan pemelihara kita.
Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Tidak ada segala sesuatu yang diciptakan tanpa firman. Dia adalah Kristus. Dialah yang pencipta saya dan saudara. Kristuslah yang menciptakan kita. Kristuslah yang menciptakan alam semesta. Kristus tidak sekedar menciptakan kita. Kristus tidak sekedar memelihara kita, memberi kecukupan tentang apa yang kita minum, memberi kelengkapan atas apa yang kita pakai. Tetapi Kristus pribadi yang luar biasa ini menjelma menjadi manusia, mati di atas kayu salib, bangkit pada hari yang ketiga untuk menebus dosa saya dan saudara. Jadi dari sini kita menyaksikan betapa luar biasanya Kristus itu bagi kita. Dia tidak sekedar menciptakan kita. Dia tidak sekedar memelihara kita, mencukupkan apa yang kita perlukan. Tetapi Kristus lebih daripada itu, menebus dosa saya dan saudara. Menebus dengan mengorbankan dirinya, disalib di atas kayu salib. Pada hari yang ketiga bangkit dari antara orang mati. Dan ketika dia naik ke surga, dia duduk di sebelah kanan Allah Bapa, dan firman Tuhan berkata, aku pergi kepada Bapa dan menyediakan tempat bagi kamu. Kalau sudah selesai, aku akan menjemput kamu agar di mana aku berada, kamu pun berada. Ini janji yang luar biasa bagi umat Tuhan. Janji yang luar biasa bagi saya dan saudara. Kita adalah umat tebusan. Yang kedua, kita ini adalah orang-orang istimewa di hadapan Tuhan. Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jika demikian, Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api. Tidakkah ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Jadi di sini kita melihat betapa istimewanya kita ini di hadapan Tuhan. Tuhan sendiri mengatakan kita itu pribadi-pribadi yang istimewa. Saya dan saudara diciptakan segambar dengan Tuhan. Kita dipelihara dengan ajaib oleh Tuhan. Dan terlebih daripada itu, saya dan saudara juga ditebus. Allah yang maha luar biasa itu mau menjadi manusia, sama dengan saya dan saudara, sama dengan kita. Dia mati di atas kayu salib, dibangkitkan. Semuanya itu dilakukan untuk menebus dosa kita sekalian. Perhatikan Bapak, Ibu, dan Saudara. Kalau di dalam kitab Kejadian pasal yang pertama kita menyaksikan ketika Allah menciptakan alam semesta, Dia cukup dengan berfirmanlah Tuhan, jadilah A itu jadi. Tetapi untuk menebus dosa saya dan saudara, Kristus tidak cukup hanya dengan kata berfirman, tetapi Dia harus menjadi manusia. Dia mati dan Dia bangkit. Jadi dengan demikian Allah yang luar biasa ini mau menebus dosa kita. Berarti kita ini adalah pribadi-pribadi yang istimewa. Saya dan saudara adalah pribadi-pribadi yang istimewa di hadapan Tuhan. Karena kita pribadi yang oleh karena kita, Allah Sang Pencipta, Allah yang memelihara kita dan juga menebus dosa saya dan saudara. Allah yang sama juga akan mencukupkan apa yang kita perlukan. Kalau Kristus saja mau menyerahkan nyawanya untuk kita sekalian, apalagi terkait dengan materi, terkait dengan pakaian, terkait dengan makanan, terkait dengan kedamaian hati saya dan saudara. Tentu lebih daripada itu, Kristus juga bisa mencukupi. Sehingga dengan demikian jangan kamu khawatir. Jadi ini ditegaskan oleh Tuhan, jangan kamu khawatir karena kita ini adalah umat Tuhan yang istimewa. Kita ini adalah biji mata Tuhan. Kalau kita adalah biji mata Tuhan, pribadi-pribadi yang istimewa di hadapan Tuhan, dan sekarang Tuhan melihat
Kita sekalian sedang berhadapan dengan masalah, kita sekalian sedang berhadapan dengan COVID-19, saya dan saudara sedang berhadapan dengan begitu banyak kesulitan, maka pribadi yang telah menciptakan kita, pribadi yang memelihara saya dan saudara, pribadi yang telah menebus kita, pastilah Dia akan menolong kita sekalian. Sekarang bagaimana iman kita terkait dengan keyakinan kita, terkait dengan iman saya dan saudara, bagaimana kita beriman. Dikatakan jangan kamu khawatir, jangan kamu menutup pikiranmu. Di dalam terjemahan yang lain itu luar biasa. Di dalam terjemahan dikatakan janganlah kamu berpikir. Jadi ketika ada masalah, maka tidak usah kita berfokus pada masalah itu. Ketika ada masalah, janganlah dipikirkan masalah itu, karena masalah itu dialami oleh semua umat manusia. Seluruh rakyat, seluruh bangsa di atas alam semesta ini sekarang sedang mengalami masalah yang sama. Tetapi yang membedakan adalah saya dan saudara punya jalan keluar yang luar biasa. Sehingga Tuhan mau ketika ada masalah, ketika ada persoalan, firman Tuhan berkata jangan khawatir, pengertiannya janganlah pikiran kamu itu kamu fokuskan terhadap masalah itu. Janganlah kamu berpikir berulang-ulang menaruh masalah itu memenuhi pikiran kamu, memenuhi perasaan kamu, memenuhi hati kamu. Janganlah itu dilakukan, tetapi bukalah pikiran kita, bukalah hati saya dan saudara untuk melihat kebesaran Tuhan, untuk melihat Allah yang menciptakan kita, Allah yang memelihara saya dan saudara, dan Allah yang menebus dosa kita. Ketika pikiran kita tidak kita fokuskan kepada masalah, tetapi pikiran kita fokuskan pada anugerah Tuhan, bukankah itu akan jauh lebih indah? Tema kita sungguh luar biasa, aktualisasi anugerah Tuhan. Jadi ini mengharapkan, menghendaki kita agar kita mengalami anugerah itu. Anugerah itu tidak sekedar slogan teologia, bahwa kita ada umat Tuhan yang ditebus, tetapi bagaimana saya dan saudara sekarang mengalami anugerah Tuhan ketika kita sedang berhadapan dengan tantangan, ketika kita sedang berhadapan dengan masalah, kita mengalami anugerah Tuhan. Jangan fokuskan pikiran pada persoalan, tetapi bukalah pikiran pada anugerah Tuhan. Engkau Allah yang menciptakan, saya adalah orang yang istimewa. Yang ketiga, Bapak, Ibu, dan Saudara, yang perlu kita lakukan adalah semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari esok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Jadi dari sini yang perlu kita lakukan adalah carilah dahulu kerajaan Allah. Pengertiannya kita harus mengutamakan Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita harus meyakini, kita harus percaya ketika dunia tidak bisa menolong saya dan saudara, ketika dunia tidak punya jalan untuk persoalan kita, memang dunia tidak punya jalan keluar untuk masalah saya dan saudara, maka perhatikan Kristus punya jawaban untuk setiap persoalan saya dan saudara. Kristus adalah satu-satunya jalan keluar untuk setiap pergumulan kita. Sehingga carilah dahulu kerajaannya Allah. Carilah dahulu kerajaan Allah, artinya Bapak Ibu, di samping kita menjadikan Kristus berotoritas atas hidup kita, kita menjadikan firman Tuhan sebagai pengendali kehidupan kita, kita mengutamakan Tuhan di dalam kehidupan kita. Yang paling penting, janganlah lupa kita menjadikan doa sebagai langkah pertama sebelum kita melakukan apapun juga. Doa menjadi langkah utama sebelum kita melakukan langkah-langkah berikutnya. Dalam sehari kita melakukan begitu banyak aktivitas, tetapi janganlah lupa bahwa doa itu yang paling utama. Mari Bapak, Ibu, dan Saudara, kita mencoba melihat kehidupan saya dan saudara, melihat kenyataan harian kita. Ketika kita bangun tidur, mana yang lebih kita dulukan? Kita lihat handphone atau kita langsung berdoa?
Kita sedang melakukan apa saja, apa yang lebih utama? Apakah kita berdoa dulu atau kita melihat handphone dulu? Hati-hati, gadget ini kadangkala menjadi berhala yang menggeser otoritas Tuhan atas hidup saya dan saudara. Dari sini doa menjadi langkah pertama sebelum saya dan saudara melakukan apapun juga kegiatan kita di hari ini. Sehingga dengan demikian carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Jadi kita mengutamakan Tuhan, memprioritaskan Tuhan. Ketika saya dan saudara melihat bahwa dunia tidak punya jalan atas persoalan kita, dunia tidak sanggup mengatasi COVID ini. Seluruh dunia, seluruh bangsa mengalami kesulitan, mengalami pergumulan. Sampai saat ini obat belum ditemukan, sampai saat ini vaksin belum ditemukan. Kita mengalami suatu pergumulan, tetapi jangan lupa bahwa Kristus punya jalan keluar untuk setiap persoalan saya dan saudara. Jangan khawatir Bapak Ibu dan Saudara. Kalau kita mencari kehendak Tuhan dulu, kalau kita mengutamakan Tuhan di dalam kehidupan saya dan saudara, memprioritaskan Tuhan di atas segala-galanya, maka firman Tuhan ini janji yang luar biasa. Maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Semuanya apa yang ditambahkan? Kalau tadi kita berbicara tentang kehidupan, kalau tadi kita berbicara tentang tubuh, dan tadi berbicara bahwa bunga bakung yang bagus itu, Salomo dalam kemegahannya tidak lebih bagus daripada bunga bakung. Dan kalau kita kaitkan lagi, saya dan saudara lebih daripada bunga bakung. Kalau firman Tuhan berkata bahwa kemegahan Salomo tidak lebih daripada bunga bakung dan kita di atasnya bunga bakung, bukankah kita menjadi pribadi yang istimewa? Jadi kehidupan saya dan saudara, tubuh kita itu ada di dalam tangan kuasa Tuhan. Maka segalanya akan ditambahkan kepadamu apa yang kita perlukan. Makanan, minuman, pakaian, apapun yang kita perlukan, semua keperluan itu diperlukan oleh seluruh orang di dunia. Semua manusia memerlukan makanan, semua manusia memerlukan minuman, semua manusia memerlukan pakaian. Kalau semua bangsa diberi kecukupan oleh Tuhan, terlebih saya dan saudara yang adalah pribadi-pribadi istimewa di hadapan Tuhan, kita adalah umat tebusan. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Ini memberi pengertian kepada saya dan saudara bahwa tidak ada hari yang terlepas dari kemahatauan Tuhan. Tidak ada hari yang terlepas dari campur tangan dan pimpinan Tuhan. Dari waktu ke waktu ketika hari ini kita mengalami kesusahan, dan esok pagi saya dan saudara mengalami pertolongan, maka di hari kemudian kita mengalami suatu pergumulan, besok kita mengalami suatu pergumulan. Itulah yang dijanjikan Tuhan dari waktu ke waktu. Tuhan memberi janji kepada saya dan saudara bahwa bergantinya hari tidak akan pernah menghentikan campur tangan Tuhan. Campur tangan Tuhan tetap ya dan amin. Kemarin saya mendapat cerita dari seorang hamba Tuhan. Ketika saya ketemu dengan hamba Tuhan itu, dia menceritakan 10 dari jemaatnya terkena COVID. Ini suatu pergumulan bagi gereja itu. Tetapi yang menarik adalah dari antara 10 itu ada 6 orang usia di atas 70 dan 4 orang usia di bawah 50. Yang menarik adalah usia yang 70 ke atas itu justru sembuh lebih dahulu daripada usia yang 50 ke bawah. Jadi ternyata usia yang 70 itu lebih sembuh lebih dahulu. Dan ketika ditanya kenapa opa oma bisa lebih sembuh, lebih cepat sembuh daripada mereka, opa oma anggota gereja itu menjawab, hati yang gembira adalah obat. Pengertiannya adalah Bapak Ibu dan Saudara,
Masalah boleh ada, tetapi jangan sampai masalah itu menghancurkan pikiran kita. Ketika pikiran kita dihancurkan oleh masalah, ketika pikiran kita dihancurkan oleh persoalan, kita sudah berpikir mengembara luar biasa, padahal kita mengerti bahwa Allah itu sang pemelihara. Kita memahami bahwa Allah itu adalah penebus dosa saya dan saudara, dan kita adalah pribadi-pribadi yang istimewa di hadapan Tuhan. Kalau alam semesta dalam sekian ribu tahun saja dipelihara oleh Tuhan, kita menyaksikan bagaimana keajaiban demi keajaiban. Saya dan saudara adalah pribadi-pribadi yang istimewa. Oleh karena kita, Kristus mati di atas kayu salib. Oleh karena kita, Kristus bangkit, dan kita adalah umat tebusan Tuhan, sehingga kita adalah pribadi-pribadi yang istimewa di hadapan Tuhan. Masalah boleh ada, tantangan boleh ada, COVID boleh ada, tetapi fokus pikiran saya dan saudara jangan fokus pada masalah, tetapi buka. Biarlah anugerah Tuhan memenuhi pikiran kita, memenuhi hati saya dan saudara, dan apa yang dijanjikan firman Tuhan kepada kita, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Itu akan terjadi, Bapak Ibu dan saudara. Kita boleh mengalami masalah, kita boleh mengalami pergumulan, tetapi jangan lupa Allah yang kita sembah adalah pribadi istimewa. Dia pribadi yang menciptakan kita, yang memelihara saya dan saudara, dan yang menebus dosa saya dan saudara. Kita adalah umat ciptaan Tuhan yang istimewa, sehingga buka hati untuk menerima anugerah Tuhan. Amin. Kita akan berdoa. Bapak, terima kasih untuk pagi hari ini. Kami bersyukur kepada Tuhan oleh karena anugerah Tuhan begitu istimewa. Janganlah kamu khawatir. Engkau mengerti keberadaan kami, Tuhan. Ketika kami sedang berhadapan dengan wabah COVID-19 yang menakutkan, Engkau berkata kepada kami, jangan khawatir. Ini memberi pengertian kepada kami agar pikiran kami, hati kami, perasaan kami, diri kami tidak terfokus pada masalah itu, tetapi hati pikiran kami terfokus pada anugerah Tuhan. Bahwa Engkau Allah yang menciptakan kami, Engkau Allah yang memelihara kami, Engkau Allah yang telah menebus kami, sanggup menolong kami dari terpaparnya COVID ini. Bapak, terima kasih. Ini adalah aktualisasi anugerah Tuhan bagi kami. Biarlah kami mengalami anugerah itu dalam kehidupan kami setiap hari. Dari waktu ke waktu bergantinya hari, kami akan mengalami dan merasakan campur tangan Tuhan. Bapak, terima kasih, hamba-Mu telah berhenti berbicara, tetapi biarlah firman Tuhan ini tertanam di dalam diri kami. Kami berfokus pada campur tangan Tuhan. Pikiran kami terfokus pada anugerah Tuhan. Pikiran kami terfokus pada karya penebusan Kristus. Engkau telah bangkit dan firman-Mu berkata, hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut sudah tidak berkuasa karena Kristus telah bangkit bagi kami. Kami juga dapat menyaksikan bahwa wabah ini juga tidak akan pernah berkuasa karena kuasa-Mu jauh lebih dari apapun juga. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sebentar lagi kita akan masuk dalam perjamuan yang kudus. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian mempersiapkan hati saudara kepada Tuhan. Sebelum kita masuk dalam perjamuan Tuhan, ingatlah akan kasih Tuhan, ingatlah akan pengorbanannya, ingatlah akan karyanya bagi kita sekalian, sehingga kita boleh diselamatkan hari ini. Itu semua karena anugerah dan kemurahan Tuhan. Sebuah lagu pujian mengatakan, ingatlah akan salibnya, ingatlah di mana Yesus dipaku. Yang menjadi kebanggaan hidup kita adalah Yesus, yang menjadi kekuatan dalam hidup kita. Mari bersama-sama kita nyanyikan. Bila ku ingat salibnya, di mana Yesus dipaku, harta yang dulu ku
sembah, tidak mengikat hidupku. Kiranya rasa banggaku hanya di dalam masih ku buang nafsu hatiku karena korbannya yang suci. Lihatlah pada dahinya duka dan kasih tercurah, dahsyat takut dirinya yang hina jadi yang mulia. Selamat pagi Bapak, Ibu, dan Saudara. Mari kita bersama-sama masuk dalam upacara perjamuan kudus. Perjamuan kudus bagi umat baptis merupakan peringatan yang harus kita lakukan. Bagaimana saya dan saudara memperingati kematian dan kebangkitan Kristus di atas kayu salib. Maka untuk itu saya akan membacakan nas firman Tuhan yang terambil dari kitab Injil Lukas pasal 22 ayat 14 sampai 20. Demikianlah firman Tuhan. Ketika tiba saatnya Yesus duduk makan bersama-sama dengan rasul-rasulnya, katanya kepada mereka, "Aku sangat rindu makan Paskah ini bersama-sama dengan kamu sebelum aku menderita. Sebab aku berkata kepadamu, aku tidak akan memakannya lagi sampai ia beroleh kegenapannya dalam kerajaan Allah." Kemudian ia mengambil sebuah cawan, mengucap syukur lalu berkata, "Ambillah ini dan bagikanlah di antara kamu, sebab aku berkata kepada kamu, mulai dari sekarang ini aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur sampai kerajaan Allah telah datang." Lalu ia mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka, katanya, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Demikian juga dibuatnya dengan cawan sesudah makan. Ia berkata, "Cawan ini adalah perjamuan baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu." Mari kita menyiapkan hati dan diri kita untuk mengikuti upacara perjamuan kudus. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk saat ini Engkau memberi kesempatan kepada kami untuk melaksanakan upacara perjamuan kudus. Bapa, layakkan diri kami, hati kami untuk melaksanakan upacara yang kudus ini. Kami memperingati kematian dan kebangkitan Kristus. Siapakah kami Tuhan, sehingga Engkau berkenan melakukan penebusan itu bagi kami. Dan kami memperingatan ini sebagai suatu tindakan iman kami. Kami melihat akan karya penebusan Kristus yang begitu luar biasa bagi kami. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, mari kita menyiapkan hati dan pikiran kita. Kita akan bersama-sama mengambil roti, kita pegang di tangan kanan kita, dan saya akan membacakan nas firman Tuhan yang terambil dari kitab 1 Korintus pasal 11, 23 dan 24. Demikianlah firman Tuhan. "Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku
yang diserahkan bagi kamu, berbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita berdoa. Pak Gunawan minta tolong berdoa untuk kita agar hati kita siap untuk memakan roti perjamuan ini. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian kita berdoa bersama-sama. Bapa yang berada dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur terima kasih untuk kesempatan yang indah untuk kami ikut dalam perjamuan-Mu yang kudus. Kami diingatkan ya Tuhan, untuk pengorbanan-Mu di atas kayu salib, tubuh-Mu yang diserahkan bagi kami menjadi tebusan kami Tuhan, kami yang penuh dosa dan kelemahan serta kesalahan ini. Engkau menyatakan kasih buat kami kepada kami sekalian Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk memperingati waktu dan kesempatan yang istimewa ini. Kami bersyukur kami boleh menjadi anak-Mu ya Tuhan, yang boleh ditebus yang menjadi milik-Mu ya Tuhan. Yang kami bersyukur Tuhan pada pagi hari ini, kami boleh ikut ambil bagian dalam penderitaan karya-Mu di atas kayu salib. Terima kasih Bapa, terima kasih untuk anugerah-Mu, untuk kasih-Mu yang Kau limpahkan kepada kami sekalian. Biarlah kami memaknai pengorbanan-Mu di atas kayu salib. Kami memaknai Tuhan, tubuh-Mu yang diserahkan bagi kami Tuhan, untuk mengingatkan kami, untuk kami hidup sesuai dengan panggilan Engkau Tuhan. Untuk menjadi anak-anak-Mu yang setia, untuk menjadi anak-anak-Mu ya Tuhan, yang senantiasa taat kepadamu Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sambut perjamuan ini dengan penuh syukur. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, mari kita memakan roti ini sebagai peringatan akan tubuh Kristus yang telah diberikan untuk menebus dosa dan kesalahan kita. Mari kita makan bersama. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang." Maka sekali lagi mari kita menyiapkan hati kita untuk meminum anggur sebagai peringatan akan darah Kristus yang telah dicurahkan menebus dosa saya dan saudara. Sekali lagi kami mohon Pak Gunawan berdoa untuk kita sebelum kita meminum anggur ini. Saat ini kita sekalian, Bapak Ibu Saudara sekalian, jemaat Tuhan yang kasih, kita akan minum anggur melambangkan darah Kristus yang tercurah bagi kita sekalian. Kami mengucap syukur Tuhan untuk ambil bagian dalam peristiwa yang sangat penting ini. Kami diingatkan darah menjadi sumber kehidupan Tuhan, agar senantiasa kami diingatkan, Engkau sudah berkorban, darah-Mu tercurah bagi kami sekalian. Engkau sungguh Tuhan sudah memberikan nyawa bagi kami sekalian, ganti segala dosa dan hukuman bagi setiap kami. Biarlah kami selalu mengingat ini dengan bersyukur Tuhan, dalam perjalanan kehidupan kami, dalam kami mengiring Engkau, dalam perjalanan kami, dalam kami melayani Engkau, kami selalu mengingat bahwa Engkau sudah memberikan Tuhan tubuh-Mu bagi kami, menyerahkan tubuh bagi kami. Engkau sudah mencurahkan darah-Mu bagi kami sekalian yang menjadi lambang kehidupan, di mana Engkau sudah memberikan bagi kami sekalian. Kami mengingat akan pengorbanan-Mu yang agung dan mulia dan luar biasa ini Tuhan, dan mengingat akan sungguh-sungguh kasih-Mu yang besar bagi kami. Selalu kami bawa dalam kehidupan ini, dalam kehidupan pelayanan kami, dalam kehidupan keseharian kami. Biarlah kami selalu teringat akan penderitaan-Mu, akan karya-Mu yang agung, akan karya-Mu yang terbesar bagi setiap kehidupan kami sebagai orang yang percaya. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur untuk anugerah-Mu, kami bersyukur untuk Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk karya-Mu yang terbesar bagi kehidupan kami. Terpuji-puji nama-Mu Bapa dari sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam satu nama yang indah, nama Yesus Kristus, ada satu kesempatan kami boleh ikut dalam perjamuan kudus pada pagi hari ini. Berkati umat-Mu yang ikut dalam perjamuan kudus hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur dan bersyukur terima kasih. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, mari kita minum anggur ini sebagai peringatan akan darah Kristus yang telah dicurahkan untuk menebus dosa kita sekalian. Mari kita minum bersama-sama.
Dengan demikian upacara perjamuan kudus sudah selesai. Ini adalah peringatan bagi saya dan saudara, peringatan akan pengorbanan Kristus untuk menebus dosa saya dan saudara. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapak, terima kasih untuk saat ini Engkau memberi kesempatan kepada kami untuk melaksanakan upacara perjamuan kudus. Ini adalah peringatan bagi karya penebusan Kristus yang luar biasa bagi kami. Engkau telah menjadi manusia, mati, bangkit, dan kami memperingati semuanya itu dalam upacara perjamuan kudus ini. Bapak, biarlah ini senantiasa mengingatkan kami betapa luar biasanya Engkau mengasihi kami. Kami adalah pribadi-pribadi istimewa, pribadi-pribadi yang bukan saja Engkau ciptakan, bukan saja Engkau pelihara, tetapi lebih daripada semuanya itu, kami adalah umat tebusan Tuhan. Suatu keadaan yang luar biasa bagi kami. Siapakah kami sehingga Engkau berkenan melakukan itu? Terima kasih Tuhan Yesus. Tidak ada kata lain selain kami mengucap syukur untuk karya penebusan kami. Dan kami berdoa Tuhan agar karya penebusan yang Tuhan berikan bagi kami itu akan teraktualisasi di dalam kehidupan kami. Kami juga mengalami aktualisasi dari anugerah Tuhan itu. Kami adalah umat tebusan, pribadi-pribadi istimewa di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah namamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik jemaat yang di rumah, saya mau mengajak kita semua untuk berdoa syafaat. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan atas segala berkat yang Kau berikan bagi kami. Walaupun keadaan kami tidak mengenakan atau mengkhawatirkan yang menimbulkan keresahan Tuhan karena virus corona ini Tuhan. Bapa dalam surga, kami memohon dan kami boleh bersyukur Tuhan, karena kami boleh menyerahkan situasi dan kondisi ini Tuhan ke dalam tangan Tuhan. Biarlah semua Tuhan membangun iman kami. Kami selalu berharap kepada Engkau saja Tuhan. Kami selalu beriman Tuhan. Engkau memberikan pengharapan kami. Engkau selalu memberikan penyertaan kepada kami Tuhan, sehingga kami boleh cakap menghadapi situasi dan kondisi saat ini, di mana negara, bangsa negara kami Tuhan menghadapi virus corona COVID-19 ini Tuhan. Bapa, kami berdoa untuk para dokter, juru rawat maupun juga para mempersiapkan vaksin Tuhan. Biarlah Engkau yang akan menyertai dan memberikan hikmat dan bijaksana Tuhan, supaya boleh membantu menolong untuk mereka yang terpapar atau yang sakit atau yang diisolasi Tuhan. Bapa di surga, Engkau yang akan memakai semua sarana Tuhan, baik obat, baik perawatan, baik rumah sakit, dan apapun juga Tuhan, baik pemerintah juga Tuhan yang menolong masyarakat Tuhan. Bapa dalam surga, kami percaya Roh Kudus akan menolong kami Tuhan. Setiap firman Tuhan yang kami boleh dengar, setiap persekutuan dan bahkan Tuhan, setiap doa yang kami boleh panjatkan Tuhan, itu membangunkan iman bagi kami, sehingga akan memberikan kekuatan bagi kami Tuhan, memberi kecakapan Tuhan, memberikan hikmat bagi kami untuk boleh menghadapi setiap virus dan situasi dan kondisi saat ini ya Bapa. Tuhan, kami menyerahkan sekali lagi ke dalam tangan Tuhan bangsa negara kami Tuhan, untuk boleh mengelola dan bahkan boleh cakap mengajak bersama-sama Tuhan, untuk kami boleh menaati protokol kesehatan yang sudah diatur oleh Pemda-Pemda Tuhan. Bapa, biarlah Engkau yang akan terus Tuhan memberikan kesabaran bagi kami Tuhan, untuk kami boleh menantikan vaksin yang mau dan akan didistribusikan Tuhan. Biarlah Engkau berkati setiap orang yang bertugas, dan bahkan Tuhan, setiap aparat pemerintahan ataupun kepolisian yang mengatur semuanya ini Tuhan. Bapa dalam surga, kami juga berdoa ya Bapa, dampak yang boleh diakibatkan oleh pandemi ini Tuhan, di mana kami boleh terus Tuhan ikut ambil bagian dan bahkan merasakan Tuhan dampak daripada resesi ekonomi Tuhan. Bapa dalam surga, kami percaya ya Tuhan, ada sesuatu rencana Tuhan yang kami boleh wujudkan dan nyatakan. Biarlah kami boleh menjadi anak-anak-Mu Tuhan,
yang boleh cakap menghadapi situasi resesi yang akan datang ini Tuhan. Bapa, kami percaya Tuhan, penyertaan Tuhan akan selalu menyertai kami, memberikan kekuatan Tuhan. Dan kami percaya ya Bapa, Engkau sanggup mengubah Tuhan situasi kondisi resesi menjadi berkat bagi kami Tuhan. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan atas janji-Mu Tuhan. Bahkan Tuhan, burung di udara pun Tuhan, yang bekerja mencari makan. Dan kami juga cakap Tuhan, untuk kami bertekun Tuhan di dalam, bahkan dalam kesulitan dan dalam menghadapi resesi ini Tuhan. Engkau akan memberikan jalan keluar bagi kami, memberikan kecakapan ya Bapa. Bapa, terima kasih Tuhan atas kami boleh menaikkan seluruh doa kami, doa syafaat kami, baik kepada teman atau masyarakat yang kena terpapar atau sakit, baik kepada bangsa negara kami, maupun juga aparat pemerintahan kami, atau juga Tuhan Menteri Keuangan yang boleh mengolah anggaran belanja negara Tuhan, sehingga boleh Tuhan dengan hikmat dan bijaksana membantu bagi masyarakat yang mengalami kesulitan Tuhan. Terima kasih atas kesempatan kami boleh menaikkan segala seluruh doa ini Tuhan, yang kami panjatkan hanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Bapak, terima kasih untuk pagi hari ini. Kami sungguh mengucap syukur untuk anugerah yang Tuhan berikan kepada kami. Kami Tuhan beri waktu untuk memuji nama Tuhan, mengagungkan nama Tuhan, mendengarkan sebagian firman Tuhan, dan juga kami telah Tuhan beri waktu untuk mempersembahkan sebagian berkat yang Tuhan berikan kepada kami. Sebentar kami akan pulang meninggalkan tempat ini, kembali ke rumah kami masing-masing, kembali ke aktivitas kami. Oleh sebab itu kami mohon agar penyertaan Tuhan nyata di dalam kehidupan kami. Engkau menyertai kami ketika kami di rumah, ketika kami di jalan, ketika kami di pasar, dimanapun dan kapanpun Engkau menyertai kami. Sebab hanya oleh karena Allah menyertai kami, maka kami akan beroleh keberhasilan, beroleh kesentosaan. Kami dapat melewati begitu banyak tantangan dan rintangan, dan untuk kemudian kami akan menjadi pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Kami mohon agar pimpinan dan penyertaan Tuhan nyata di dalam diri kami. Bapak, Ibu, dan Saudara, angkatlah kedua tangan dan terimalah berkat Tuhan. Damai sejahtera yang dari Allah Bapa, pimpinan dan penyertaan yang dari Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kita, dan penghiburan yang dari Allah Roh Kudus menyertai saudara mulai saat ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sudah selesai. Kita percaya hari ini Tuhan memberkati kita sekalian. Puji nama Tuhan. Haleluya. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenanan manusia Tuhan. Perkenananmu ya. Engkau yang
kita sekalian. Shalom. Kita ketemu lagi dalam ibadah minggu depan. Tuhan memberkati.